Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur, mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin karena malam hari ini kita bisa berkumpul, diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas rutin kita, yaitu ta'lim ba'da maghrib. Harusnya besok hari Rabu, malam Kamis, karena ini ada acara besok, maka kita rubah jadwal jadi malam Rabu. Begitu juga di pengajian di rumah orang tua nih, biasanya malam Kamis, sekalian dah malam Rabu biar udah jadi besok pergi enak gitu ya, kita udah ngaji udah gitu. Alhamdulillah. Salawat juga salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua jadi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah kasih istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam talabul ilm, dan Allah berikan kita ilmu yang berkah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Quran suratul Fatihah. Kita niatin Fatihah ini untuk orang-orang tua kita, kakek nenek kita, wabil khusus guru-guru kita, sanak famili kita yang sudah wafat. Semoga mereka semua di alam kuburnya, juga orang-orang yang mewakafkan untuk musala al-abrar, juga yang sudah berjuang untuk musala al-abrar ini, baik tenaganya, hartanya, jiwanya, pikirannya, waktunya, semuanya sudah wafat. Semoga mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya, mendapatkan cucuran rahmat di alam kuburnya, dan menjadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Al-mu'allif fi hadzal kitab Syekh Ahmad Badr Raja, wal mu'allif kitab Khulasatul Lakin wa mu'allif kitab Nurul Lakin. Anna Allah yatawashshahum bi rahmah wa yu'li darajatihim fil jannah. وأن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم منافعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين واليمن الرشد والتأويل. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Halaman 12 ya. Halaman 12 bab yang ke-14 kitab Akhlaqul Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-14, Abu Kasyafiq, ayahmu yang penyayang, ayahmu yang penyayang. Al-awwal, i'lam ayyuhal waladun najibu anna abaka yuhibbuka aidan misla ummika. فهو يخرج كل يوم من البيت صابرا على التعب والحر فيذهب إلى الدكان أو السوق ليحصل مالا ينفقه عليك ويشتري لك الملابس والأطعمة وكل شيء تحتاج إليه وهو مع ذلك مسرور وفرحان إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب.
Al-awwal di bab yang ke-14 di nomor yang pertama, poin yang pertama, i'lam ayyuhal waladun najibu. Ketahuilah olehmu wahai anak yang mulia, ya. Anna abaka yuhibbuka aidon misla ummika. Bahwasanya ayahmu yuhibbuka aidon juga mencintaimu misla ummika, sebagaimana ibumu juga mencintaimu. Jadi ibu kita sayang sama kita, begitu juga ayah kita juga sayang sama kita. Sama-sama sayang terhadap anaknya. Apa bentuk contoh kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, kepada ibu kita, istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya? Kalau di sini di kitab dicontohin, fahuwa yakhruju kulla yaumin minal baiti. Bahwasanya dia ayah kita yakhruju keluar setiap hari minal baiti dari rumahnya, sabiron ala ta'abi wal hari, dalam keadaan sabar menghadapi rasa lelah, ya. Dalam keadaan sabar dalam cuaca yang sangat panas, ya. Tiap hari itu keluar pagi, maka kadang ada yang keluar masih gelap, pulang gelap. Itu orang tua kita, ayah kita, disabar-sabarin gitu, ya. Karena sudah jadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi keluarganya, istrinya, anaknya. Fayadhabu ila dukan, ya, maka dia keluar ke dukan. Dukan itu toko, ya. Dukan itu toko. Ini karena dulu nih, zaman dulu, atau agen, ya. Awisuk, atau dia pergi tiap hari ke pasar. Tiap hari ke pasar, liyuhassila malan yunfiquhu alaihi, agar dia bisa mendapatkan harta, mendapatkan uang, sehingga dia bisa memberikan nafkahnya kepadamu, memberikan uangnya kepadamu buat kamu jajan, buat beli baju, buat beli pakaian. Begitu juga buat ibu kita, kan, dibelikan pakaian, dibelikan buat bayar tempat tinggal, ya. Syukur-syukur alhamdulillah punya rumah, enggak, atau yang kontrak misalnya buat bayar setoran kontrakan, buat bayar sekolah, ya, SPP lah, setelah kita bayar bulanan sekolah tuh, kayak anak yang MI, kayak madrasah ibtidaiyah, yang sanawiyah, aliyah, yang MI, yang SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, semua dikeluarin, ya. Jadi ayah kita keluar di pagi hari, intinya cari nafkah buat keluarganya. Tentu kalau nggak sabar, pasti nggak mau, gitu, ya. Mau nggak mau kudu sabar, gitu, ya. Panas kek, hujan kek, tetap berangkat, ya. Ada juga yang driver online, ya, gimana, mau nggak mau jalan, gitu. Mau panas kek, mau hujan, tetap jalan. Yang penting semuanya kita niatin ibadah, biar lebih ringan dalam menjalankannya, biar juga jadi nilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, biar lebih berkah, gitu. Kemudian apa lagi setelah dapat uang? Wa yashtari lakal malabisa wal at'imah. Kemudian sudah dapat uang, ayah kita, dia membeli bagimu pakaian-pakaian, segala pakaian dan juga makanan, ya. Dibeliin dah tuh beras, dimasak sama ibu kita, dibeliin tuh sayur, dikasih ke ibu kita uangnya, ibu kita belanja juga, makan dah, ya kan? Pagi-pagi udah matang dah tuh, kan, nasinya udah matang, sayurnya udah matang. Siapa yang beliin? Ayah. Siapa yang beliin? Bapak, kan? Siapa yang beliin? Abi. Wa kullu syai'in tahtaju ilaihi, dan juga ya kita beliin segala sesuatu yang kamu membutuhkan akan hal tersebut. Semuanya dibeliin. Apa aja? Perlengkapan sekolah dibeliin, sepatu dibeliin, baju sekolah dibeliin, jaket dibeliin, tasnya dibeliin. Keperluan kita dibeliin semua sama ayah kita. Wa huwa ma'adzalika, dan dia ayahmu ma'adzalika beserta keadaan yang seperti itu, masrurun wa farahanun, ya, senang, gembira, ya. Jadi kalau seorang ayah tuh bisa beliin pakaian anaknya, pakaian ibunya, istrinya, maksudnya ibu kita, senang, bisa bayar kontrakan, dia senang, bisa bayar cicilan sekolah, ya, SPP sekolah, dia senang, jadi puas.
hilang tuh rasa capeknya, lupa tuh capeknya. Yang penting keluarganya bahagia, istrinya senang, kita anaknya juga senang, ya kan? Ya, semua senang. Tapi tetap ada batasan-batasan bagi seorang ayah. Jangan sampai nanti mencuri, nyolong, itu naudzubillah min dzalik. Yang kedua, wa abuka yuhafizu ala sihhatika wa yahrusuka min kulli ma yu'dzika. Dan ayahmu juga senantiasa menjagamu, menjaga akan kesehatanmu, wa yahrusuka, dan dia juga menjagamu, min kulli ma yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, ya, min kulli ma yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Fa idza maritta fa innahu yahzanu katsiran. Apabila kamu sakit, kita ini anaknya sakit, fa innahu yahzanu katsiran. Ayah kita sedih banget gitu ya. Wa yad'u laka tabiban, langsung dicariin dokter. Zaman dulu kan mungkin belum ada tempat praktek gitu kali ya. Dokternya dicari, dipanggilin. Kalau sekarang udah banyak. Ya, klinik 24 jam gitu ya, puskesmas misalkan banyak. Udah banyak yang buka malam-malam juga. Jadi kita yang nyamperin orang yang sakit yang datang. Kalau zaman dulu dokternya yang dipanggil. Wa yad'u laka tabiban, dan dia memanggilkan bagimu seorang dokter. Wa yashtari laka adwiyatan, dan dia membelikan bagimu obat-obatan. Wala yafrahu illa idza ta'afaita, dan dia ayahmu tidak senang, tidak akan merasa senang kecuali jika kamu sudah sembuh dari penyakit. Yang atas nih sini. Wa huwa daiman yad'ullaha laka bisihhah wa salamah, dan dia juga selalu mendoakanmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu diberikan kesehatan dan keselamatan. Jadi kan cuma ibu doang, ayah kita juga begitu, cuma kadang kagak begitu kelihatan. Karena ayah tuh yang keluar kan nyari duit, ya, nyari nafkah ibu kita yang di rumah. Gitu. Laki-laki tuh kadang tak berbicara, ya. Dia menyimpan segala rahasia, ya. Ogah bicara. Dia mau cerita takut bininya pikiran, ya kan? Mau takut anaknya pikiran, ya kan? Puyeng-puyeng kadang yang mungkin yang ngerokok, gue ngerokok ayah dah di luar, ya kan? Kadang gitu orang tua bapak gitu ya, ngerokok ayah di luar gitu ya, dia ngerokok, ngilangin kepenatannya sambil dimikir, ngerokok sambil mikir, nggak mikir sambil mikir gitu ya. Mungkin pengen ngumpul ame teman-temannya, ngumpul biarin aja, nggak apa-apa. Mungkin itulah cara dia menghilangkan kepenatannya gitu. Mau cinta sama istri kan, takut istri pikiran juga, kasihan. Fi sya'nin tarbiyatika, ya, fi sya'nin tarbiyatika. Tiga dulu ya. Wa abuka yufakkiru kulla waqtin. Nah, ini dia tadi, dan ayahmu selalu berpikir tuh, setiap waktu. Fi sya'ni tarbiyatika gitu ya. Fi sya'ni tarbiyatika. Ya, dalam rangka mendidikmu. Dalam pendidikanmu, dipikirin sekolahnya. Kan gitu, pendidikan dipikirin gimana nih anaknya biar jadi anak yang soleh, biar jadi anak yang pintar, biar jadi anak yang cerdas, punya cita-cita, punya harapan. Walidzalika yudkhilukal madrasah. Nah itu dia. Oleh sebab itu yudkhilukal madrasah. Ayahmu memasukkanmu ke sekolah, disekolahin, ya enggak? Biar jadi anak yang pintar, cerdas, ya enggak? Pintar ngajinya, pintar belajarnya, berprestasi, alhamdulillah. Wa yastari lakal kutub, dia juga membelikan bagimu kitab-kitab, buku-buku paket, buku kitab-kitab dibeliin juga sama ayah kita. Wa adawati ta'lim, juga dibelikan tuh alat-alat belajarnya itu, ya kan, pensilnya dibeliin, pulpennya dibeliin, tempat pensilnya dibeliin, tasnya dibeliin, segalanya, buku-buku tulisnya juga dibeliin, penghapusnya, ya kan, penghapus pulpen, penghapus pensil, semuanya dibeliin lengkap. Dikasih kita tuh alat-alat sekolah yang lengkap biar kita belajarnya fokus gitu ya, nggak mikirin gitu. Agar ngapa ya kita disekolahin? Litakuna fil mustaqbali rajulan kamilan, agar kamu di masa depan menjadi seseorang yang kamil, yang sempurna. Dalam apa ini? Kamilan fi ilmihi wa adabihi. Ya, bisa jadi orang yang miliki ilmu,
dan juga memiliki adab yang baik, ya enggak? Punya ilmu dan punya adab gitu. Orang bisa beradab karena punya ilmu. Tahu dari mana dia bisa beradab kalau nggak punya ilmu, ya kan? Belajar, oh ini caranya begini, oh adabnya begini, baru punya adab. Nafi'an li nafsihi, ya. Dia juga bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, wali qaumihi, ya kan? Dan bagi kaumnya, bagi teman-temannya, ya. Bagi orang lain, buat umat bisa bermanfaat. Itu makanya kita sekolah, belajar yang benar ya. Yang sekolah, yang kuliah belajar, serius belajarnya. Iya. Kudu serius gitu. Biar kita juga sambil berdoa sama Allah diberikan keikhlasan dalam belajarnya, ya, dalam sekolah, dalam kuliah, yang kerja dalam kerjanya, semoga juga kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar itu jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab yang ke-13 dengan judul Abuka Syafiq, ayahmu yang penyayang. Dia ada 3 poin. Yang pertama, intinya ayah kita tuh juga cinta, sayang sama kita sebagaimana ibu kita sayang sama kita. Poin yang kedua, ayah kita selalu juga menjaga kesehatan kita. Kita sakit dipanggilin dokter, gitu ya, sampai dicariin tuh obatnya, diobatin, didoain kita juga biar sehat. Yang ketiga, ayah kita selalu memikirkan kita setiap waktu, gimana caranya anaknya, istrinya atau ibu kita bisa tetap hidup, bisa makan, gitu ya. Bisa nyekolahin kita, beliin buku-buku, peralatan sekolah, dengan harapan kita jadi anak yang bisa dibanggakan orang tua kita, anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang punya adab, dan berharap juga kita jadi anak-anak yang bermanfaat buat diri kita juga, buat kaum kita, buat saudara-saudara kita, buat keluarga kita, buat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bab yang ke-14 dengan judul Abuka Syafiq. Kita ngaji khulaso juga ya? Enggak ya? Oh, khulaso itu pas nahwu ya? Anda kira khulaso juga kali. Isya aja berapa Isya? 18.50-an. 9. Oke. Satu lagi deh. Nih ya, yang ke-15. Al-khamisatu asyar, yang ke-15. Adabul waladi ma'abihi. Adab seorang ayah, seorang anak bersama ayah. Yang pertama, al-awwal ayyuhal waladul mahbub. Wahai anak yang tercinta, yalzamuka an tata'addaba. Di situ tata'addabu ya. Ganti pakaian alif fathah maksudnya. Yalzamuka, wajib bagimu untuk senantiasa beradab bersama ayahmu. Beradab terhadap ayahmu. Kama tata'addabu ma'a ummika, sebagaimana kamu beradab terhadap ibumu. Gimana caranya beradab sama ayah? Sama caranya beradab sama ibu. Gimana caranya? Yang pertama adalah antam tasila awamirahu. Kamu turuti perintahnya. Ayah kita suruhin, kita kerjain. Suruh belajar, berangkat. Suruh ke masjid, no, udah azan. Ayo bareng ayah jalan ke masjid. Ayo bareng ayah jalan ke musola. Ayo bareng ayah jalan ke taklim. Bareng jalan, ikutin perintahnya. Selama itu kebaikan, maka jangan ditolak, ikutin aja. Terus apa lagi yang kedua? Wa tasma'a nasihahu, dan kamu dengerin tuh nasihat-nasihat dari ayahmu. Li'annahu la ya'muruka, karena bahwasanya ayahmu tidaklah memerintahkan sesuatu kepadamu illa bi syai'in yanfa'uka, kecuali dengan sesuatu, dengan perkara, dengan hal yang bermanfaat bagimu. Nyuruh sholat, sholat bermanfaat banget buat kita. Nyuruh belajar bermanfaat banget buat kita, ya. Nyuruh sekolah bermanfaat banget buat kita. Wala yanhaka, dan tidaklah ayahmu melarangmu untuk berbuat sesuatu, untuk mencegahmu untuk melakukan sesuatu, illa an syai'in yadurruka, kecuali dari hal-hal yang bisa membahayakan dirimu. Jangan main di sono, bahaya. Jangan naik-naik, bahaya. Ya, kasih tahu tuh. Jangan nongkrong di sono, bahaya. Dikasih tahu. Dicegah untuk kita melakukan sesuatu agar kita terhindar dari bahaya, mudarat gitu ya, bahaya.
Yang kedua, wa antatluba daiman ridahu. Nah, gimana ya adab kita sama ayah kita? Wa antatluba daiman ridahu. Kamu juga minta sama ayahmu akan keridoan dari ayah. Kita juga ya minta ridhonya. Nabi minta ridhonya, Pak minta ridhonya. Gimana kita biar ayah kita ridho sama kita? Satu, bi antuhafizu ala kutubika. Itu yang pertama, dengan senantiasa kamu menjaga buku-buku. Kitab yang udah dibeli dijaga, dibaca, ya, dirawat, jangan sembarangan. Ya, buku-buku tulis jangan disobek-sobek, jangan buat gambar-gambar nggak jelas gitu ya. Coret-coretan nggak masalah. Karena digambarin, diwarnain bagus sih, cuman kalau terlalu sering, terlalu kebanyakan, ntar jadi habis bukunya, kan? Apalagi dibuat main pesawat. Sekarang ya, nanti di kelas tuh pesawat lempar-lemparan, jangan, boros namanya, nggak bagus. Wa malabisika, dan juga kita menjaga pakaian kita. Wa jami'i adawatika, dan peralatan-peralatan sekolahmu tuh dijaga. Wa turattibaha fi maudi'iha, dan kamu meletakkannya sesuai pada tempatnya. Wala tudayyi'a syai'an minha, dan kamu enggak menyia-nyiakan tuh. Punya buku, punya alat tulis jangan disisain, jangan dibuang. Jadi boros. Wa antajtahida fi mutala'ati durusik. Nah ini tadi salah satu adab kita sama ayah kita adalah antajtahida, kamu bersungguh-sungguh fi mutala'ati durusik, ya, dalam mengulang-ulang pelajaran, belajar sungguh-sungguh. Apa lagi? Wa ta'mala fil manzil wa kharijihi, ya kan? Kamu wa ta'mala fil manzil, kamu kerjakan tuh di rumah, ya kan? Dan di luar rumah. Jadi di rumah belajar, di luar rumah belajar. Ya. Nah, atau di sini maksudnya masih lanjutannya di sini koma nih, harusnya jangan koma. Wa ta'mala fil manzil wa kharijihi kulla syai'in yufarihu qalbah. Gitu maksudnya, jangan koma dulu. Dan kamu melakukan segala sesuatu baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, kharijihi, segala sesuatu kulla syai'in yufarihu qalbahu. Segala sesuatu yang bisa nyenengin hati ayah kita. Ya enggak? Jangan malah ngerjain sesuatu yang bisa bikin orang tua kita, ayah kita marah. Wa alla tukallifa abaka an yashtariya laka syai'an minal asya'. Dan janganlah kamu membebani ayahmu untuk membeli sesuatu yang berlebihan ya. Apa aja dibeli, pengen minta dibeli. Enggak boleh begitu. Ya. Enggak beradab namanya. Wala tu'ziya ahadan min ikhwanika wa akhwatika, dan juga salah satu termasuk adab kepada ayah kita adalah janganlah kamu menyakiti saudaramu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Punya abang, punya empok, punya adik, laki-laki perempuan, jangan disakitin. Yang terakhir di bab 15, fa idza ardaita walidayka, maka apabila telah ridho kepadamu kedua orang tuamu, radiya anka rabbuka, maka pasti akan ridho kepadamu Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Ridallahi fi ridul walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Ya. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dan wasakhatullahi, murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua udah ridho, insyaallah apa aja beres, apa aja mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah ridho, fa'ishta sa'idan fid dunya wal akhirah. Jika Allah sudah ridho kepadamu karena orang tuamu ridho kepadamu, fa'ishta sa'idan, maka kamu akan hidup dalam keadaan bahagia fid dunya wal akhirah, di dunia juga di akhirat. Harapan kita ya, bisa jadi anak yang bahagia, bisa membahagiakan kedua orang tua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah pertemuan kita tadi dari bab 14 dan juga bab 15 kitab Akhlaq lil Mani. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.